titipan doang ya kita hidup. Iya. Jadi ngapain pun kita ini, dah biarin lah. Kita juga numpang di dunia, harta cuma titipan. Oke. Apa yang kita lakukan cuma kita kembali sama Allah, yang nanti yang masuk amal baik kitanya semuanya. Kalau mereka menghujat Agus, dosa Agus dihapus sama hujatan mereka, ya kan? Amin amin ya Allah. Biarinlah, aku udah pasrah aja lah, terserah lah. Udah pasrah ya. Memang salah semua apa yang kita lakukan pun, apalagi yang aku lakukan. Serba salah kata Agus. Nggak usah dipusingin. Iya, enggak lagi lah. Malah semakin kita pusingin, bisa kita nanti kebunuh dengan serangan mereka ya kan. Nah itu tahu Gus. Kayak kemarin Gus, Ya. Agus ngeliat beritanya nggak yang gelodok kebakaran itu? Enggak. Kenapa? Enggak ya? Nah ternyata di situ kan banyak pramugari yang meninggal itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah Allah kan sudah digrogol di diskotik apa. Kemarin kan sempat pramugari kan mau ngelaporin siapa tuh, tapi Allah kan sudah menunjukkan kun fayakun ya, makanya jangan terlalu jahat sama orang juga lah. Oh, yang itu Yang yang kasus oh pramugari, berapa orang meninggal? 12 dia kalau nggak salah itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah, kita nggak tahu kematian kita tuh datangnya kapan. Nah iya kan, kita kan nggak tahu ya. Kapan kita mati, ya bisa aja kita lagi begini, bisa aja kita sama Mana Allah. tahu nanti yang orang yang zolim yang di bawah ini, yang netizen jahat ini mati sore, kan nggak tahu ya kan. Habis ngujat Agus katanya sorenya modar ya kan nggak tahu semuanya juga. Kalau- Pendukungnya Agus kasar banget. Aku maaf, kumaha masak. Lupa air rumus hai tu mere jani ab tu meradil jani ni sota hai ya kedua hai kuce hota hai ya kedua hai kuce hota hai. Sayang, Panggil istrinya. sini sayang itu, sini sayang Sayang he. bentar sayang Mary Jenika kemari sebentar istri sini bentar istriku kemari Bang Agus pengen puisi buat istri Puisi. cinta tapi sini dulu kucing coba lihat Istrinya ikut. Lihat ya. Agus bisa baca filter. Bisa lihat filter. lucu sayang sini gini ya ampun lucunya kelihatannya lucu banget sayang, lucu gak sih ya ampun. Itu nih kerja kita main-main epic apa gimana nih, coba cari yang bagusnya sedikit sayang, ini kurang sih kayaknya Mr. Billy, ampun Tuh. kayak orang kayak itu gak sih kelihatannya apa iya kan kayak orang dulu gak sih. Kalau Mr. Billy kayak gitu kayak orang oot gak sih. Pakai rambut panjang. Lagi nyobain filter. Benar-benar sayang Enggak. udah Yang mana ini? apa coba kalau yang lucu apa kira-kira saya ini udah live kan. Udah? Mereka nonton gak sih? Udah masuk 600. Nontonnya kita. Iya. Nontonin kita. Kita kan tadi gimana itu? Ya kelihatan. Masa sih saya? Ya udah dia. Nanti kalau misalnya dibuat-buat gitu kan geli gitu. Terus yang mana coba lagi? Yang kelinci-kelinci gitu nggak ada sih? Kayak apa gitu? Yang gitu. Ya bisa. Apalagi yang ada bagus efeknya itu apa itu? Itu apa itu? Efek apa itu? Tuh. Bisa tahu loh itu apa itu? Efek apa itu? Udah. Itu efek apa itu? Nggak pakai efek ini? Pakai lah. Mau pakai apa ya? Pakai apa? Ya kira-kira yang lucu gitu. Aduh kan aku nggak tahu lucunya relatif ya. Iya sih. Ya mau yang apa jangan. Jangan ngamuk katanya. Ah sampai lah abang punya bikinnya. Istrinya sampai bilang capek. Maaf ya sayangku. Geri hanape keper pengen. Di part pertama
Agus sudah merasa sedikit ikhlas, walaupun belum sepenuhnya ikhlas. Kalau memang uang donasi itu bukanlah menjadi hak milik dari Agus. Tapi walaupun sampai dengan saat ini, Agus dan kuasa hukumnya masih memperjuangkan. Tapi kalau dilihat dari kata-kata Agus, sepertinya dia sudah mulai ikhlas. Apalagi ada statement dari Agus, harta itu hanya titipan, nggak dibawa mati juga. Yang dibawa mati itu hanya amal dan perbuatan. Kita hidup di dunia pun hanya sementara. Pada akhirnya kita pun pasti akan meninggalkan dunia ini. Itu kan statement dari Agus. Baguslah kalau Agus sudah sadar. Kalau memang itu bukan rezekinya Agus, mau gimana lagi? Walaupun diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, tapi kalau memang rezeki itu bukan untuk Agus, ya pasti bukan untuk Agus. Yang pasti Agus sudah mengetahui soal perkembangan kasus donasi sampai dengan saat ini. Apalagi setelah uang tersebut sudah beralih atau pindah tangan. Hal ini membuat Agus merasa pesimis untuk mendapatkan uang donasi itu kembali. Waktu kemarin masih ada di rekening yayasan, Agus masih ada optimisme bahwa uang itu akan kembali ke tangan Agus. Tapi karena Densu, Tenovi, dan juga Bang Giri serta PH Donatur sudah memutuskan agar uang donasi tersebut dialihkan kepada pengungsi di Nusa Tenggara Timur, maka Agus merasa biarin dah, mau gimana lagi. Mereka sudah melakukan berbagai macam cara, lapor sana, lapor sini, tapi hasilnya tetap nihil. Walaupun sampai dengan saat ini pengacara dari Agus ini masih terus memperjuangkan uang donasi tersebut. Kita lihat nanti endingnya seperti apa. Apakah laporan mereka diterima oleh pihak kepolisian atau mental begitu saja. Kemudian kalian masih ingat nggak kasus kebakaran di Glodok? Di situ kan banyak sekali korban jiwa yang meninggal, termasuk beberapa pramugari yang meninggal karena kebakaran. Dan kalian tahu nggak, itu adalah suara dari salah satu pendukung Agus garis keras. Kok bisa-bisanya kepikiran ke arah sana? Gus tahu nggak, yang kebakaran di Glodok, di antaranya ada pramugari yang meninggal karena kebakaran. Itulah akibat karena berbuat jahat kepada almarhum Alfilim. Maksudnya para pengacara kemarin yang mensomasi almarhum karena sudah mengeluarkan statement yang membuat atau merugikan pramugari. Kok bisa-bisanya kepikiran ke arah sana? Hanya karena ada pramugari yang menjadi korban kebakaran, kemudian salah satu pendukung Agus garis keras ini langsung cocok logi, langsung menghubung-hubungkan bahwa kematian mereka karena mereka berbuat jahat kepada almarhum Alfilim. Kita tahu bersama ya berita kemarin pada saat Asosiasi Pramugari seluruh Indonesia mensomasi almarhum Alfilim karena perkataannya yang merugikan profesi dari pramugari. Hal itu dihubung-hubungkan oleh hanya Agus. Tapi beruntungnya di sini Agus tidak menanggapi hal itu. Maksudnya tidak ikut membenarkan apa yang dikatakan oleh pendukungnya sendiri. Kalian bisa tahulah sekarang ya, kualitas dari pendukung Agus garis keras itu seperti apa. Mereka ngomong tanpa memikirkan perasaan keluarga para korban. Yang penting ngomong, yang penting cocok logi. Benar atau tidak urusan kemudian. Bagaimana kalau keluarga dari korban mendengar statement ini? Pasti mereka sakit hati. Kemudian di momen terakhir, kalian sadar nggak sih, Agus itu bisa melihat filter loh. Dia bisa tahu ini filter A, filter B. Menurut kalian Agus ini totally sudah tidak bisa melihat atau masih bisa melihat? Karena sebelum-sebelumnya juga sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa sebenarnya Agus ini masih bisa melihat. Kalau tidak salah di bagian mata kiri, Agus sepertinya masih bisa melihat, masih bisa melihat cahaya. Bahkan sebelumnya kata Agus masih bisa melihat warna hijau atau warna kuning. Jadi setiap kali Agus live ini, kadang Agus menunjukkan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa sebenarnya Agus ini masih bisa melihat.